Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, massa membakar kantor Mapolsek Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pembakaran dipicu kematian seorang remaja usai dituduh mencuri. Sejumlah warga desa Sesait, Kayangan, Lombok Utara merusak dan membakar kantor polisi sektor Kayangan. Massa memecahkan kaca gedung polsek dengan menggunakan batu. Selain itu, massa juga membakar barang yang ada di kantor polsek Kayangan. Amukan massa membuat anggota polsek tak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Belum diketahui pasti penyebab aksi massa pada Senin malam itu. Dugaan sementara, aksi pembakaran yang dilakukan warga karena tidak terima seorang remaja yang tewas gantung diri karena dituduh mencuri. Setelah merusak dan membakar kantor Polsek Kayangan, massa membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif. Pihak Polda NTB belum memberikan keterangan terkait penyerangan Mapolsek ini. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat resah karena sejumlah organisasi masyarakat minta jatah uang tunjangan Hari Raya jelang Lebaran 2025. Ormas tersebut meminta THR dengan mengirimi surat ke pelaku usaha. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW, kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan menerima 3 surat berupa isi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Depok menyatakan perusahaan tidak wajib memberi THR kepada siapapun di luar karyawannya, terlebih jika ada unsur paksaan. Sehingga kami memastikan bahwa pengusaha juga pastikan fokus kepada THR semua karyawannya. Itu dulu satu. Yang kedua, apabila mau memberikan bantuan atau kepada pihaknya silakan aja, tapi tidak boleh ada unsur paksaan. Sementara itu belum ada masyarakat yang melapor langsung ke polisi terkait permintaan tunjangan hari raya dari ormas. Jika memang ada laporan, polisi akan lakukan penyelidikan serta membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha. Jadi untuk kegiatan itu kan sudah ada jelas dimulai dari Mabes Polri, namun demikian tetap kita menunggu respon dari masyarakat. Di samping kita juga melakukan tim untuk melakukan penyelidikan. Artinya kalau memang unsur terpenuhi dalam hal ini mungkin pemerasan dan sebagainya, kita proses sesuai dengan hukumnya. Tapi belum ada laporan langsung ke polisi? Sementara Terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, pengurus RW di Jakarta Barat minta THR Rp1 juta ke setiap pengusaha lahan parkir. Usai viral, pengurus RW meminta maaf dan menarik surat edaran permintaan THR. Surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pengurus salah satu RW di Jembatan 5 Jakarta Barat viral di media sosial. Surat berisi permintaan uang tunjangan Hari Raya Lebaran sebesar Rp1 juta ke para pengusaha yang menggunakan lahan parkir. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus ini. Menurutnya, memungut THR tidak boleh dilakukan. Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW di Jakarta tidak meminta THR atau pungli kepada warga.
Cuman begini, kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam. Itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu. Pasti dikolek dari ya. Usai viral, pengurus RW yang meminta THR meminta maaf dan menarik surat edaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aktivis bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI. Para aktivis menyampaikan sejumlah catatan kritis agar fungsi TNI tetap dalam jalur pertahanan profesional dan memastikan supremasi sipil. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar perang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aktivis bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI. Para aktivis menyampaikan sejumlah catatan kritis agar fungsi TNI tetap dalam jalur pertahanan profesional dan memastikan supremasi sipil. Lain kami menyampaikan catatan tentang yang pertama, tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan peran TNI tetap ada dalam jalur pertahanan. Tentara tetap dikembangkan sebagai tentara modern dan profesional. Dan yang terpenting juga adalah tentara tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil. Karena itu pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga supremasi sipil. Misalnya yang pertama mengenai jabatan-jabatan sipil bagi anggota TNI aktif. Kami mempersoalkan apabila ada anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil di luar urusan pertahanan. Misalnya dalam penanganan masalah narkotika atau dalam konteks penanganan cyber tapi tanpa ada keterangan pertahanan.